Udah matok. So questions. Question answer. Mike, iya. Iya, Mike Iman. Okay. Okay, here we have. Oh ya. Now we will pay homage to the Buddha and reciting Namo Tassa 3 times. Kita akan menghormat kepada Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato as a householder or as a Buddhist, many Buddhists have known dana, sila, bhavana, right? But in Indonesia, many people are very familiar with dana, right? You can see. So I don't need to explain anything about dana, right? Sebagai seorang perumah tangga, sebagai seorang Buddhis, biasanya Anda mengetahui seputar dana, sila, dan juga samadhi. Tetapi biasanya topik-topik ini sudah cukup umum untuk dipahami, sehingga saya tidak akan menjelaskan kembali mengenai sila ataupun dana dan juga seputar samadhi. Seperti yang Anda lihat sekarang banyak sekali dana yang sudah diberikan. So today I should introduce something about sila, morality. So we have 3 different levels of morality. The first one is a declining morality. That means our moral value become weaker and weaker. Ya, saya akan menjelaskan mengenai moralitas atau sila. Terdapat beberapa tingkatan dari moralitas. Saya akan menjelaskan mengenai penurunan dari moralitas seseorang, di mana ini akan menurunkan nilai dari dirinya atau diri seseorang. Then we also have another type, titi bhagya, stabilizing morality. That means you can maintain your morality value. Yang kedua adalah citi bagia, itu adalah ketika Anda dapat menjaga kualitas moralitas Anda dengan baik. Then the last one is improving morality. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah ketika Anda mampu meningkatkan kualitas moralitas Anda. So today I should introduce why our morality become weaker or when our morality decline. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana atau kenapa moralitas kita bisa menurun atau menjadi lemah. The first one is association. If we associate with immoral people, then they can influence our practice. They can influence our life. Then our moral value will become weaker. Yang pertama, faktornya adalah pertemanan. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang immoral, yang tingkat moralitasnya itu rendah, maka ini akan mempengaruhi kualitas moralitas kita sendiri, akan mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita pada akhirnya juga akan semakin menurun dan jadi lemah kualitas moralitasnya. So bad things are very easy to learn. Good things are very difficult to learn. It will take very long time to be able to do good things. Hal-hal yang buruk itu sangat mudah untuk dipelajari, tetapi hal yang baik itu akan sulit dipelajari, bahkan terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mempelajari hal yang baik. So if we have bad association or if we have bad friends, then we will imitate them very easily and our moral value will become weaker. Sehingga kalau kita berteman dengan orang-orang yang moralitasnya tidak baik,
ini akan mempengaruhi pada akhirnya kepada moralitas kita sendiri dan akan menurunkan nilai kita. And not only that, sometimes we associate with bad people, but we also avoid good people, right? If we avoid good people, it get worse. Terkadang seseorang bukan hanya berasosiasi dengan orang yang moralitasnya tidak baik, tetapi bahkan mereka menghindari orang-orang yang moralitasnya baik. Maka ini akan menjadi semakin buruk lagi. Okay, we have two conditions. When we have to associate with bad people, we can associate bodily and bodily, but don't associate mentally. Don't use your heart to associate with them. Ketika kita memiliki teman yang moralitasnya tidak baik, kita boleh saja berteman dengan mereka secara fisik atau mungkin secara verbal, atau maksudnya kita bercakap-cakap dengan mereka, tetapi jangan sampai kita ini berteman dengan mereka secara batin. Then when we are going to associate with good people, we can also use body, speech, and mind. If we say another way, we can also use our heart to associate with this kind of people. Tetapi ketika kita memiliki teman yang moralitasnya baik, kita bisa berteman dengan mereka baik secara perbuatan tubuh, kita berteman, baik secara ucapan, kita bercakap-cakap juga boleh, juga bisa menggunakan hati kita berteman dengan mereka. So we can imitate good behavior, good speech, good mindset, good attitudes. And in this way, we can also improve our moral value. Sehingga kita juga bisa meniru atau berasosiasi dengan mereka, sehingga kita memiliki perilaku yang baik, kita bisa meniru mereka, memiliki ucapan-ucapan juga yang baik, memiliki juga sudut pandang atau cara berpikir yang baik. Okay, if we summarize, number one, when we have bad association, our morality will become weaker. It will be declinations of morality. Secara singkatnya, kalau kita berasosiasi dengan orang-orang yang tidak bermoral, maka pada akhirnya ini akan berpengaruh karena akan menurunkan nilai moralitas kita sendiri. Then true. If we don't see mistake as a mistake, fault as a fault, then our moral value will become weak. Yang kedua adalah kalau kita tidak melihat kesalahan sebagai kesalahan dan juga cacat sebagai cacat, maka moralitas kita akan menjadi menurun. So if we have wrong thoughts, we must know this is a wrong thought. Similarly, if we have wrong speech, we must know it's a wrong speech. If we have wrong action, we must know that it's a wrong action. Sehingga kalau kita memiliki pikiran yang buruk, yang salah, maka kita harus mengetahui bahwa pada saat itu kita memiliki pikiran yang salah. Juga ketika kita mengucapkan sesuatu yang salah, yang tidak pantas, kita harus mengetahui bahwa ini adalah ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan. Dan juga ketika kita melakukan perbuatan yang salah dengan tubuh kita, kita harus mengetahui bahwa ini adalah perbuatan yang salah untuk dilakukan oleh tubuh kita. So if we are used to view with wrong thoughts, wrong speech, and wrong action, wrong things become habits, then we don't think it's a mistake. We think it's a natural. Terkadang karena kita terus melakukan perbuatan yang salah melalui tubuh kita, ucapan kita, atau pikiran kita, sehingga hal tersebut bisa menjadi sebuah kebiasaan. Karena kebiasaan ini terkadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang salah. So that's why number two, we must see fault as a fault, mistake as a mistake. If we don't see our mistakes, we cannot change. We cannot be better. Oleh karena itu, poin yang nomor 2 tadi, kita harus mengetahui kesalahan sebagai kesalahan dan cacat sebagai cacat. Kalau kita mengetahui ini, maka kita akan merubah diri kita dan jadi lebih baik lagi. So in our modern society, we may know the English word, self-awareness. Anybody say that one, right? If we have self-awareness, we can know our weakness. We can know our mistakes. If we don't have self-awareness, we cannot know who we are, what we are doing. Jadi kalau di bahasa umumnya ya, mungkin ini seperti sadar diri begitu. Mereka menyadari apa yang mereka lakukan. Kalau kita memiliki kesadaran atas dirinya sendiri, maka dia akan pada saat itu mengetahui apakah yang dia lakukan ini benar atau tidak. So if we summarize number two, right? We must see mistake as a mistake. We must know who we are, what we are doing. Sehingga kalau kita ringkas, nomor 2 ini kita berarti harus mengetahui apakah yang kita lakukan ini sebagai sebuah kesalahan atau tidak, sebagai sebuah cacat atau tidak. Kalau kita tahu, maka kita harus mengakuinya. Then three, not controlling sense doors. That means not training our eyes, ears, nose, tongue, and body, and mind.
Dan poin yang ketiga adalah kita harus memiliki pengendalian diri. Ini termasuk mengendalikan indera kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, tubuh kita, dan pikiran kita juga. So that means we follow our eyes. We want to see many things, trying to see it, whatever we like. We listen many things, right? Not all the things we see, we hear are positive. Some they are negative. So sometimes we are generating akusala, attachment and hatred. That's why we must be wise to see, to hear, to smell, to taste, to touch, and to think. Kalau kita hanya mengikuti keinginan kita saja, kita mungkin akan mengikuti apa yang mata kita sukai, seperti kita melihat-lihat banyak hal yang indah. Kita akan mengikuti telinga kita untuk mendengarkan apa yang indah juga untuk didengar, mengikuti tubuh kita yang nyaman, penciuman yang wangi, dan seterusnya. Oleh karena itu, pada saat itu kita harus memiliki kebijaksanaan. Apakah ini adalah hal yang baik untuk kita lihat, untuk kita dengar, untuk kita rasakan, untuk kita cium, dan seterusnya. You know, the last one, the most important one, this is wrong thoughts. If we have many, many wrong thoughts, it will be for the declination of our morality. Dan yang terakhir adalah pikiran yang salah. Kalau kita terus memiliki pikiran yang salah, pada akhirnya ini akan menyebabkan kemunduran atau keruntuhan dari moralitas kita sendiri. If we have only wrong thoughts, sometimes it's okay. This is not really bad, very bad, not very bad, not very serious. If we have the same wrong thoughts every day, it becomes sensitive. It becomes serious. Kalau terkadang saja kita memiliki pikiran yang buruk, mungkin masih bisa dimaklumi, masih biasa saja. Tetapi kalau kita terus-menerus melakukan hal semacam ini, memiliki pikiran yang buruk, maka pada akhirnya akan menjadi akibatnya akan serius bagi diri kita sendiri. Okay. Now I will say 4. The first one, association. Association can make our morality weaker and decline. Saya itu sudah menjelaskan 4 hal. Yang pertama adalah asosiasi atau pertemanan. Kalau berteman dengan orang-orang yang tidak bermoral, ini akan menurunkan nilai moralitas kita sendiri. True. We are not wise enough to see mistake as a mistake, or as a fault. It will make our morality weaker and decline. Yang kedua adalah kita tidak mampu melihat kesalahan sebagai kesalahan dan sesuatu yang cacat sebagai yang cacat. Kalau kita tidak mampu melihat ini, maka ini juga akan menyebabkan kemunduran bagi moralitas kita. 3. If we don't have sense restraint, if we don't control our eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, it will be for the declination of our morality. Yang ketiga adalah pengendalian diri sehubungan dengan pintu-pintu indera kita. Kalau kita tidak mampu menjaga diri kita melalui mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan juga pikiran kita, maka ini pada akhirnya akan menyebabkan kemunduran juga bagi moralitas kita. So the last one is having wrong thoughts. Dan yang terakhir adalah memiliki pikiran yang buruk. So naturally, we all are neither good nor bad. According to all these conditions, we become good, we become bad. Ya, secara alaminya sebenarnya kita ini ya tidak bisa dibilang baik atau juga buruk. Nah, tetapi berdasarkan 4 kategori tadi yang sudah dijelaskan, kita bisa mengetahui sebenarnya kita ini baik atau buruk. So I already said these are for the declinations of morality. Because hana bhagya sila. And to improve, it should be opposite. Yang sudah dijelaskan itu merupakan hana bagya sila, di mana merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dari moralitas seseorang. Untuk merubahnya, maka kita memerlukan hal yang berlawanan dari hal yang sudah dijelaskan berikut. So if we say opposite, 1, we must associate with good people. We must emulate them, imitate them. This is also important. 2, we must know mistake as a mistake, fault as a fault. 3, we must restrict our sense doors. Then 4, we must have right thoughts most of the time. Sehingga kalau kita mau mendapatkan kemajuan dalam moralitas kita, berarti kita harus menerapkan kebalikannya dari yang tadi. Yang pertama adalah
kita harus memiliki pertemanan dengan orang-orang yang baik. Yang baik di sini berarti adalah orang-orang yang bermoral. Yang kedua adalah kita harus mampu melihat kesalahan sebagai kesalahan atau cacat sebagai cacat. Dan yang ketiga, kita harus memiliki yang namanya pengendalian diri sehubungan dengan pintu indera kita. Dan yang terakhir adalah kita harus selalu memiliki pikiran yang baik. So morality is the value of human being. If we can upgrade our morality, we are upgrading our value. Karena moralitas adalah nilai dari manusia. Oleh karena itu kita seharusnya meningkatkan nilai-nilai moralitas yang kita miliki. Okay, I will stop here, right? You may have many questions, I think. Right? So, okay, as conclusion, Sila is the very basics of Buddha's teaching. Without Sila, we're going to move forward. Ya, singkatnya, kalau kita simpulkan, sila itu adalah basis dari makhluk hidup ya, atau manusia. Tanpa sila yang baik, maka kita tidak dapat berkembang menjadi lebih baik juga. So we have one simile. Sila, morality is the staircase to the heaven, to the Devarams. Terdapat sebuah perumpamaan di mana sila atau moralitas itu adalah seperti tangga menuju alam dewa. So if you are Sila higher and higher, it will be to the heaven, right? If you are lower and lower, I don't know. Ya, jadi dengan perumpamaan tadi kita bisa memahami bahwa semakin tinggi moralitas kita maka akan semakin dekat kita ke alam dewa. Tetapi kalau semakin rendah kita dari moralitas ini maka kita akan semakin jauh dari alam dewa. Right? Then we have another thing. Sila is also the entrance gate door of Nibbana. Entrance to the Nibbana. Juga terdapat perumpamaan yang lain di mana sila atau moralitas itu adalah pintu gerbang menuju nibbana. So you can see the door here, right? If the door is not very wide enough, you cannot enter. Your door must be wide enough to enter. Ya, seperti pintu di sini Anda bisa lihat kan, kalau misalkan pintunya tidak terbuka cukup lebar maka Anda tidak dapat masuk. Seperti itu juga kalau Anda mau menuju nibbana maka Anda harus mempersiapkan supaya pintunya cukup lebar untuk Anda lewati. Okay, so may you all be able to build your staircase higher and higher. May you all be able to open entrance gate to Nibbana wider and wider. Sadu. Saya berharap semoga Anda semua bisa membangun tangga Anda, tangga moralitas Anda semakin tinggi dan tinggi lagi. Dan semoga Anda semua bisa membuka pintu menuju nibbana selebar mungkin. A question, right? Okay. I have a question. You must order, right? Okay. Okay. Wandami Sayadaw, I would like to ask what is the difference between mana and sada, because I feel like the difference is very subtle, and I also ever heard Sayadaw's answer about this about the difference between mana and sada, and I still not quite understand about that. Okay. Okay, Indonesia. Jadi pertanyaan saya, apa perbedaan dari mana atau kesombongan dengan sada atau keyakinan? Karena saya merasa bahwa perbedaan dari kedua hal tersebut sangatlah halus, dan sebelumnya juga saya pernah mendengarkan jawaban Sayadaw terkait hal ini, namun saya masih belum begitu mengerti. Yeah, I already talked about saddha and mana, right? Confidence. If you have overconfidence, it will be mana. Right? Sometimes we make decision by confidence. So if we have saddha, our decision will be right. If we make decision by mana, it will be wrong. Ya, jadi pada awalnya Anda mungkin memiliki saddha, keyakinan, tetapi kalau berlebihan saddha Anda, ini bisa berkembang juga menjadi sebuah kesombongan. Kalau Anda memiliki saddha, keyakinan, maka keputusan yang Anda buat bisa benar. Nah, tetapi kalau sudah berkembang terlalu berlebihan menjadi sebuah kesombongan, maka keputusan yang Anda buat bisa menjadi salah. Okay, another thing is saddha is called
That sada can make your mind clear, but the mana cannot make your mind clear. The stronger mana you have, the more confusion you have. You may make many decisions. After making many decisions, you get confused. For sada, you can make the decision. After making decision, your mind become clear. Karena sada keyakinan ini memiliki ciri di mana ini dapat membuat pikiran menjadi jernih, menjadi jelas. Nah, maka itu keputusan yang Anda buat menjadi tepat. Tetapi kalau Anda memiliki mana atau kesombongan, maka ketika Anda membuat sebuah keputusan akan muncul kebingungan di sana. Pikiran Anda tidak akan jelas. Okay, another example. Sada confidence will make your mind flexible and soft. But for mana, your mind may be cross. Juga perbedaannya adalah kalau Anda memiliki sada keyakinan, keputusan yang Anda buat itu Anda itu akan menjadi orang yang fleksibel dan lembut. Tetapi kalau Anda memiliki mana, kesombongan, akan sangat kasar sekali. Anda rasakan perbedaannya dalam batin Anda. Okay, I should say the simile of mana, right? We have one simile mentioned in the text. Mana is like a snake swallowing iron bar. You can also imagine a snake swallowing iron bar, right? So when snake move, their body must crack. If they're gonna crack, they're gonna move, right? So similarly, if you have mana, you're gonna move anymore. You will be the same place many years. If you have sada, you will improve. Okay, so mana cannot make you improve. Although you may think you are improving, but actually you are standing in the same place without moving. But sada will make you improve. Jadi terdapat sebuah perumpamaan mengenai sada dan juga mana. Mana itu seperti mana, kesombongan. Kesombongan itu seperti halnya seekor ular yang menelan sebatang besi, begitu. Karena ular untuk bisa bergerak, mereka kan harus meliupkan tubuhnya. Maka kalau mereka menelan sebatang besi, tubuh mereka tidak bisa meliuk lagi, menjadi kaku, dan karena itu mereka tidak bisa bergerak maju. Mungkin terkadang orang yang memiliki mana atau kesombongan ini berpikir bahwa mereka ini sudah maju, Pak. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya mereka tidak, mereka hanya berada di tempat saja. Berbeda halnya dengan orang yang memiliki sada, karena mereka itu adalah orang yang fleksibel dalam batin mereka, makanya mereka pada akhirnya bisa bergerak maju, berbeda dengan ular yang menelan batang besi tadi. Okay, then? Can I add more questions, regarding about the mana? For example, during meditation, one of the niwarana is wicikita. So this is from my own experience. Like to overcome the wicikita, sometimes I put like some certain confidence toward my maybe abilities. Like I can. This is true. This is correct. I can do this. This is the right way of meditation. But sometimes I'm scared that whether this is also can be considered as mana, or is this just like right confidence? Okay. Kali Indonesia. Misalnya contoh waktu meditasi, salah satu rintangan batin dalam meditasi itu kan keraguan-raguan atau wicikita. Nah, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri untuk untuk melewati keraguan-raguan itu, saya akan kayak menambahkan percaya diri kalau bahwa ini memang caranya sudah benar, ini meditasinya juga sudah benar tahapnya. Apakah ini termasuk mana atau bagaimana? Okay, here I should elaborate two different things, right? The first one is mana. Second one is wicikita, right? So when we say mana, there are three types of mana. The first one is superior mana. I'm better than you, wiser than you, that kind of mindset, right? This is called superior mana. And then the equal mana. We have to say we are equal. And when we have that kind of mindset, this is also called mana. And then the inferior mana. For example, okay, then when we pass examination also, we are proud of, right? And when we fail exam also, who cares? Right? This is just example, right? So that means inferior mana. So these are three types of mana. Basically, we can understand, right? Okay. Maybe next time I will explain later. Jadi saya pertama-tama menjelaskan mengenai mana atau kesombongan ini terdapat tiga jenis atau tiga
tiga tingkatan lah ya, bisa dikatakan. Yang pertama itu adalah superior, dia merasa lebih tinggi. Eh, jadi ketika seseorang merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari orang lain atau lebih baik dari orang lain, ini tentu merupakan sebuah bentuk kesombongan. Yang kedua adalah merasa setara. Jadi kita ini sama, kita ini setara. Ini juga merupakan sebuah kesombongan. Yang terakhir adalah merasa lebih inferior. Seperti contohnya kalau Anda mungkin berhasil melewati ujian, Anda akan merasa bahagia, merasa bangga akan hal tersebut. Tetapi ketika Anda gagal pun dalam sebuah ujian, nah dia bisa saja merasa sombong dengan berpikir bahwa oh ya sudah, saya gagal pun ya siapa yang peduli juga begitu. Dia berpikir seperti demikian. Ini adalah bentuk kesombongan di mana dia merasa inferior. Okay, now we have to say two more types of that mana again, right? Okay. If we say briefly, there are a type of mana, we don't accept the truth. Then we know the truth, we don't accept the truth. Then we very strong mana, right? Although we know the truth, we are not ready to accept. No, minds are very flexible. Like no snake swallowing iron bar. Right? That kind of mana is very serious, very risky, big challenge to change. We have another type of mana. Although we have mana, but we still accept the truth. When we know, right? So for noble person, Sotapanna, Sakadagami, and Nagami, they all have mana. But their mana is flexible, they can accept the truth. Okay, this is a two different types of mana, right? So in your case, we're going to say mana. You are not, you are not competing with anybody. You're trying to do by your own thing, right? Your own practice. In this case, we're going to say mana. Lalu terdapat dua jenis kesombongan lainnya. Ini merupakan kesombongan yang cukup serius atau cukup berbahaya. Jadi ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya ini bahwa dirinya salah, bahwa dirinya mengetahui apa yang menjadi sebuah kebenaran, tetapi dia tidak mau menerima kebenaran itu. Ini adalah sesuatu yang bahaya, seperti halnya seekor ular yang menelan batang besi tadi. Dia tidak akan berkembang lagi. Sangat sulit sekali untuk maju. Tetapi ada tipe yang selanjutnya adalah tipe orang yang memiliki kesombongan tetapi masih bisa menerima kebenaran pada akhirnya. Jadi dia masih bisa berubah. Begitu pula seperti halnya seorang Arya. Seseorang Arya juga sebenarnya masih memiliki dikatakan seperti kesombongan di dalam dirinya, tetapi kesombongannya itu berbeda seperti orang-orang yang masih memiliki banyak kotoran batin. Beliau-beliau yang sudah mencapai Arya, sekalipun memiliki kesombongan, tetapi masih bisa merubah dirinya ke arah yang lebih baik, masih bisa menerima kebenaran. You know, Vijikicca, for example, right? So when we say Vijikicca, people think it's a doubt or skepticism, right? But not all the doubts are Vijikicca. For example, you may have a doubt about day or night, day or night, Saturday or Sunday, Monday, which day. That kind of doubt is not obstacle to for your practice. Doesn't they are not Vijikicca. Lalu saya akan menjelaskan mengenai Wicikicca. Wicikicca terkadang orang memahami sebagai keraguan-raguan, begitu. Tetapi tidak semua keraguan-raguan itu sepertinya bisa menghambat begitu bagi latihan seseorang. Seperti contohnya adalah ketika Anda memiliki keraguan-raguan, hari ini hari apa? Apakah ini hari Minggu atau hari Sabtu? Dan seterusnya. Nah, keraguan seperti ini tidak akan berpengaruh. Then we have about practice. You may not be able to decide breathing or not. That kind of doubt will be obstacle. It can hinder your improvement. I'm focused on the breath or I'm focused on sensation. When you have that kind of doubt, it will be obstacle. It can be hindrance, right? So that means if something make your improvement slow, that can be hindrance. That kind of doubt is really serious. We call Vijikicca. Lalu selanjutnya adalah keraguan-raguan yang bisa menghambat atau menghalangi latihan kita, kemajuan latihan kita. Contohnya adalah pada saat kita berlatih, mungkin kita akan muncul pertanyaan atau keraguan-raguan, apakah saya ini sebenarnya sedang memperhatikan nafas atau mungkin sedang memperhatikan sensasi seperti itu. Karena terdapat keraguan dalam batinnya, maka ini akan pada akhirnya mengganggu latihannya dan tidak bisa maju. Now we can also understand Vijikicca as indecision. Like standing on the junction, a cross junction, right? Standing on the cross junction, we don't know where to go. When we have that kind of confusion, we can say this is Vijikicca.
Jadi yang disebut sebagai wicikica, keraguan-raguan itu adalah seperti kondisi di mana seseorang sedang berada di pertigaan atau perempatan jalan. Kita bingung, kita sedang mau memilih mau jalan ke yang sebelah sana atau ke sebelah sini. Nah, seperti itu yang disebut sebagai wicikica. Okay, lah. Yang lagi bertanya. Okay, you ask many questions. You have ask again. Yes. Bante mau tanya soal kan katanya Bante Makasapa kualitas jananya sama kayak Buddha. Misalkan dalam hal apa kalian jana atau yang lainnya sama kenapa cuma Bante Makasama aja gitu yang kualitasnya bisa sama dengan Buddha. Maksudnya kenapa nggak Bante Sariputta atau Moggallana gitu? So it is said that Bante Mahakasapa has the same quality of jhana with the Buddha. So how it could happen and why only Bante Mahakasapa who has this power? Actually, there's some misunderstanding maybe, right? Okay, when the Buddha praised Venerable Mahakasapa, he said that kind of things, right? As I can enter into jhana as much as I can, I also can enter into the jhana. As jhana, second like this, right? It's just praising Venerable Mahakasapa. It doesn't mean he's better than Venerable Sariputta or better than Moggallana. When you go and read Samudaya Nikaya, many parts, you can also find the same statement for Venerable Moggallana, Venerable Mahakasapa, and other disciples. Mungkin terdapat kesalahpahaman ya pada saat memahami teksnya. Saya mau bilang bahwa tidak berarti bahwa dengan kalimat tadi itu Bante Mahakasapa itu memiliki kualitas jana yang lebih daripada Bante Sariputta atau Bante Mahamoggallana. Sang Buddha pada saat itu hanya memuji Bante Mahakasapa karena Sang Buddha mengatakan bahwa sebagaimana saya mampu mencapai jana, mampu mencapai jana dan bertahan di jana dan seterusnya, maka Bante Mahakasa pun mampu mencapai jana dan bertahan di jana dan seterusnya seperti itu. Nah, seperti seolah-olah bahwa kualitas jananya adalah sama dan seolah-olah sepertinya lebih baik dibandingkan murid yang lain, tetapi tidak seperti demikian. Di bagian teks yang lain pun Sang Buddha memuji seperti Bante Sariputta dan Bante Mahamoggallana seperti itu. Jadi mereka masing-masing sebenarnya memiliki kualitas yang tidak bisa dikatakan bahwa salah satunya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sang Buddha hanya memuji mereka saja kebetulan pada saat itu. Okay. Another question. Okay. Vandami Sayadaw, I would like to ask about what kind of book that Sayadaw and where get it, because I think this is the excellent book. Okay. I'm just curious. This is my book, huh? This is my book. I write this book. So we cannot get the book. Maybe soon you will get. Okay. Soon you will get, right? Okay. Thank you, Sayadaw. Yeah. Tapi saya dong, apakah ada satu petunjuk atau satu langkah Bante bagaimana agar kita kehidupan berikutnya masih bisa tetap mempunyai pandangan atau menganut agama Buddha? Itu yang pertama. Is there any clue how can we in the next life, in the future life, can still have the maybe conviction towards the Buddha, like a faith, saddha, Around the Buddha. Actually, it depends on your daily life also. Right? For example, if you can keep 5 precepts, or if you can take refuge in traditions, then seriously, not traditionally, right? Was it about take refuge in traditionally, not seriously, right? If you can take really seriously, then you have guarantee to have faith in Buddha in the future. Salah satu caranya adalah dengan dalam kehidupan sehari-hari kita ini serius
seperti contohnya mengambil sila atau mengambil tisarana seperti itu. Jadi kita menjalankannya itu bukan seperti sebagai sebuah tradisi aja begitu yang setiap hari dilakukan tapi tidak benar-benar untuk dilakukan begitu. Kita secara serius, secara sungguh-sungguh kita mengambil tisarana, kita pun menjaga sila. Nah, itu akan membuat kita di kehidupan yang akan datang semakin dekat atau mengenal ajaran Buddha juga. So have you ever known about 3 to 2 days? Yes. Translate this part. Hah? This part. 4 point. Jadi di sini dijelaskan mengenai perlindungan atau sarana gamana. Terdapat 4 poin. Yang pertama adalah sarana, itu berlindung. Yang dimana ini akan menghalau rasa takut, teror, dan penderitaan terhadap tubuh dan juga pikiran dari mereka yang berlindung. Ini disebut sarana karena ini akan menghilangkan berbagai macam ketidakmurnian dan penderitaan di alam-alam rendah dan seterusnya. Dan juga ini disebut sarana karena ini akan menghapuskan penderitaan dan membawa kebahagiaan. The 3 true objects that dispel various dangers. Oh, maksudnya ketiga hal, maksudnya adalah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang akan menghalau berbagai macam bahaya. Maksudnya berlindung tuh kita pahami berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maksudnya begitu. Lalu poin yang kedua adalah sarana gamana adalah faktor batin yang bajik dan adalah sebuah kesadaran dan faktor batin yang bajik yang mengetahui perlindungan itu tersebut. Perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang ketiga adalah poin ketiga, orang yang berlindung, seseorang yang dengan memiliki pikiran yang mengetahui ketiga jenis perlindungan tersebut. Poin nomor 4 adalah jenis-jenis dari perlindungan. Terdapat 2 jenis, perlindungan duniawi dan perlindungan adi duniawi. Perlindungan adi duniawi adalah completed at the moment of path consciousness. Path consciousness, ya? Path knowledge. Path knowledge. Attaining maga. Ya, terdapat 2 jenis dari perlindungan, di mana perlindungan adi duniawi dan perlindungan duniawi. Yang adi duniawi itu adalah perlindungan yang dimana bisa dicapai ketika seseorang ini mencapai maga. Lalu selanjutnya, yang duniawi itu seperti keyakinan dan kebijaksanaan yang dimana harus dimiliki oleh orang-orang. Kebijaksanaan ini merujuk pada meluruskan pandangan atau memiliki pandangan benar. Dan sebagai contohnya adalah ketika seorang anak-anak yang bernamaskara lah contohnya begitu atau menghormat dengan meniru orang yang dewasa atau orang tuanya, mungkin mereka akan meniru karena keyakinan tetapi tidak dengan kebijaksanaan. Perbedaannya di sini. What kind of sarana gamana do you have now? Saya tahu sekarang tanya, sarana yang mana yang dimiliki sekarang? Ada 4 poin ya. Yang kedua, Ya, saya dong. second question. Di Indonesia kan banyak kita suka ikut-ikut atau ada acara function lah ya, melepas makhluk hidup. Kadang kita belinya banyak sekali dilepas di satu tempat, tempatnya ya mungkin sering di tempat itulah, di danau itu atau di tempat itu. Kemudian yang ketiga kan itu juga bisa mempengaruhi ekosistem sama yang ke berikutnya sebelum kita beli kan kita juga biasanya pesen ya karena ada banyak yang mau umat ikut berpartisipasi sehingga nggak mungkin lepasnya 10 ekor. Jadi kita pasti pesan, kemudian mengangkutnya kan juga butuh waktu Bante. Jadi bagaimana menurut saya Dao baiknya kita menyikapi undangan atau ajakan seperti ini ya. So he's asking Sadhu's opinion on
the invitation or maybe the event of releasing animals. And the most common animals is fish. So there are many groups. They hold these releasing animals. So because of this also, it may damage the ecosystem. And also because so many people are participating, so they need to like order the fish from sometimes not only from one place, so they need to collect many fishes, and they sometimes choosing the same place again and again. And because so many people participating, also there are so many fishes at one moment they put into that, for example, like one pond and so on. How is Sero's opinion on this? Actually, okay, as we have seen in Myanmar, so I don't recommend that kind of things release in one place, right? But if you go and release in like a river or some very wide stream or something, it's okay, no problem. The pond, right? In lake, okay, no problem. But also, we have to think about whether they can survive or not, right? If they can survive, okay, we can release. Putting many fishes into one pond is very bad. Ya, sebagaimana yang saya tahu sendiri lihat di Myanmar, saya tahu sebenarnya tidak terlalu mendukung kegiatan semacam itu, terutama kayak ikan-ikan yang dilepaskan di kolam yang sebenarnya tidak cukup besar, tidak cukup luas untuk ikan tersebut. Apalagi kalau misalkan ikan yang dilepaskan itu dalam jumlah yang cukup banyak, ini sebenarnya tidak baik. Kita jadi harus memikirkan apakah ikan yang dilepas juga bisa hidup di sana. Nah, ini yang kita harus pikirkan sebelumnya. Dan pertanyaan ketiga, ini mungkin untuk pengetahuan aja penting. Tipitaka Dara itu sebenarnya bisa menghafal Pali, kata-kata, tika, dan anutika atau seperti apa Bante gitu. So this one is just for information. He's asking, as a Tipitaka Dara, a Tipitaka Dara can by heart until Tika, Mula Takata Tika, or only some part of Tipitaka. Okay, so that means very limitation. For Vinaya Pitaka, they have to study, they memorize all the Vinaya Pali texts. But for Atakatha and Tika, for writing examination, not already research. Similarly, for about Vidama, they have to try all the Vidama texts. But for about Sutta, not all, only Tika Nikaya. They need to by heart all the Pali texts. The same Atakatha Tika must be for writing examination. So also for Sutta, only Tika Nikaya. Only Tika Nikaya. Memorize also only Tika Nikaya. All the examination only Tika Nikaya. Right? So memorizing the Jika Nikaya after the writing examination should be Takatha Jika. Jadi untuk seorang Tipitaka Dara itu, untuk tidak semuanya itu dihafal. Kalau misalkan bagian dari Winaya Pitaka, tentu mereka harus pelajari mula kata-kata tika itu, tetapi hanya untuk ujian tulis saja, begitu, bukan untuk ujian oral. Lalu untuk Abhidhamma tentu mereka juga harus menghafal mula kata-kata tika seperti itu, tetapi juga untuk ujian tulis. Tetapi kalau untuk yang ujian hafalan begitu oral itu, mereka harus menghafal di Digha Nikaya terutama. Selain harus ujian tulis, tetapi harus hafal juga untuk ujian oral di Digha Nikaya, terutama di Digha Nikaya. Tidak disebutkan untuk yang lain-lainnya. Okay. Two questions. Tapi saya tahu, saya mau tanya, mungkin Bante bisa translate. Dalam kehidupan sehari-hari kita kan kadang-kadang tetap ada satu habit atau perbuatan yang apa namanya aku salah yang kuat sekali, ya, yang kuat sekali. Nah, itu kita harus mempunyai usaha yang benar untuk meredam itu. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya ada clue-cluenya mungkin supaya kita bisa waktu muncul kita sadarin dan kita memang bisa stop cepat. Kadang-kadang yang kuat sekali itu dia bisa muncul dan kita tidak bisa rem itu. Bante. Seperti itu. Bagaimana caranya? Ya.
sometimes people have a bad habit, a strong akusala bad habit, and because of having this habit, they not aware when this habit appear, so they couldn't stop quickly. How to be, how to develop themselves so in the future they can quickly aware of this bad habit and quickly stop. Actually, it depends on what kind of a habit also. I cannot have any particular answer for it, right? For example, okay, anger. Okay, we have 11 ways to overcome anger. Too much, right? Okay, similarly, what about attachment? Lova, right? We have also many ways to overcome. Right? Okay, I'm going to open the book, right? Huh? Huh? Okay. 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 So that means we have, especially when we talk about akusala, I don't know why I'm with the one. So mostly, okay. It must be about, oh, not here. Not here. It must be another book. Another sutta. We can find. For example, sometimes like when we have no, oh, no. Okay, no, not here. Sorry, not here. Another book, huh? Okay, if we say briefly, in the case of lava, it depends on living things or non-living things. There are different solutions. If living things, for example, like asubha, 32 body parts, this kind of thing can help to subside attachment to living things. For non-living things, we have four element meditation. By analyzing four elements in the material things, we can have less attachment to material things. Right? Similarly, for about the doubt, there can be another solution. Jadi tergantung kebiasaan buruk seperti apa yang dimiliki. Shadow tidak bisa memiliki jawaban yang pasti karena harus tahu dulu kebiasaan buruknya apa. Seperti kalau misalkan kebiasaan buruknya adalah seputar kemarahan. Sang Buddha menjelaskan banyak sekali cara untuk mengatasi kemarahan. Atau memiliki kebiasaan buruknya seputar loba. Misalkan begitu memiliki kayak nafsu keinginan begitu terhadap hal-hal yang sifatnya adalah makhluk hidup misalkan. Pemelekatan terhadap makhluk hidup, maka Sang Buddha mengajarkan untuk berlatih asubha atau berlatih 32 bagian tubuh. Ini juga dapat mengatasi. Tetapi kalau misalkan pemelekatannya adalah terhadap benda-benda mati, begitu bukan makhluk hidup, maka bisa berlatih 4 elemen dengan mengamati seperti elemen atau rupa, begitu materi kita dapat pada akhirnya melepaskan kemelekatan kita terhadap benda-benda mati. Not here. Actually, we have how to overcome hindrances. Right? I have a note in another book. Right? Not here. Okay. Ya, jadi Shadow sudah ada catatan mengenai hal ini, bagaimana caranya untuk mengatasi rintangan-rintangan seperti sesuai yang ditanyakan. Tetapi note-nya tidak bisa ditemukan di buku yang ini. Buku Shadow yang satu lagi bisa ditemukan. If we say easier way, right? If we say external help, when you're going to overcome something bad, you must have good association. Wise up front, who can remind you, who can correct you, nearby you, right? If somebody corrects, somebody can remind you, it will be easier and easier. So in every single difficulty, we need good friends, good association. Ya, tetapi salah satu cara untuk mengatasi seperti yang ditanyakan adalah dengan memiliki pertemanan yang baik. Kalau kita memiliki teman yang baik, pada saat kita menghadapi kesulitan atau pada saat seperti tadi kebiasaan buruk kita muncul, maka teman kita yang baik ini akan mengingatkan kita untuk membawa kita ke jalan yang benar lagi. Ya. Kami nanti Nabi Biksu. Saya ada pertanyaan. Kita apapun yang terjadi di hidup ini itu adalah bagian dari karma kita. Wipaka itu terjadi. Nah, pada saat wipaka yang
baik terjadi, itu bagaimana seharusnya kita menyikapi. Itu satu. Terus jika wipakanya yang terjadi adalah wipaka yang tidak baik, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita sudah memberikan effort atau sudah melakukan yang terbaik agar ini terhindari. Itu aja. So whatever things happen in our life is because of our own kama wipaka. So when our kusala wipaka ripen, uh, how should we actually, what kind of attitude like should we have at that time? And when the akusala wipaka ripen, actually how do we know that we have done our best to like to prevent this or to solve this? Okay, so we cannot say all the things are according to past karma. Some of them are present karma also, right? There's an understand these two things, right? Okay, if we say briefly, although our past, we have good karma in the past, if our present karma is very bad, then good karma, there is a fruit, is a result, that much, then it will be a little weaker, right? Similarly, we have many akusala karma in the past, it will affect this very life. If we have good practice in this very life, then past very bad karma cannot affect very seriously. For example, practically, Venerable Angulimala, you already know, right? He killed many people. That karma in this very life. There's a past karma, he can take hardship. He can take hardship, right? Because of past karma, he can take hardship. But his lifespan is not very long. After attaining hardship, soon after hardship, maybe 2 days after hardship, maybe he passed away. End up in Nirvana. Right? So that means sometimes we need present karma also. So present karma can prevent that karma in the past. Similarly, if we have many good karma in the past also, if we have good karma, it will bear fruits. Fully beneficial, we can say full benefit, full result. Otherwise, it will be some obstacle to get as a result fully. So, okay, if we say briefly, right? Not all the day we experience are past karma. Some of them are present karma. Okay? So we cannot change the past. We can change present. Jadi tidak semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu karena karma lampau kita, itu juga bisa terjadi karena karma kita di kehidupan ini juga. Begitu. Jadi saya sudah memberikan contoh seperti Bante Anggulimala. Kita semua sudah dengar cerita mengenai Bante Anggulimala di mana sudah melakukan banyak sekali perbuatan buruk di kehidupannya. Tetapi beliau tetap bisa menjadi seorang arahat di kehidupan ini juga. Begitu. Nah, beliau sudah melakukan perbuatan buruk, itu adalah satu hal yang sudah dilakukan. Itu dilakukan di kehidupan ini. Tetapi beliau pada akhirnya bisa mencapai arahat itu juga karena karma baik yang dilakukan di kehidupan lampau beliau. Mungkin Bante Angulimala ini kehidupannya tidak panjang juga, begitu. Karena kalau tidak salah beberapa hari saja setelah mencapai arahat beliau meninggal. Gitu. Jadi singkatnya adalah dalam kehidupan ini tidak semua karma yang terjadi yang kita alami itu karena kehidupan lampau, itu juga terkadang karena kehidupan kita di saat ini. Tetapi yang penting adalah di kehidupan kita saat ini kita melakukan hal-hal yang baik. Karena karma yang sudah lampau kita lakukan itu tidak bisa dirubah, tetapi kita bisa melakukan yang terbaik di kehidupan ini di saat ini. Itu yang lebih penting. Seberapa baik pun atau seberapa besar pun karma baik yang kita lakukan di kehidupan lampau, kalau di kehidupan ini karma buruk kita banyak, maka ini akan menghambat karma baik yang seharusnya berbuah. Maka ini akan menjadi seperti mengurangi begitu loh buah yang seharusnya kita terima. Tetapi begitu juga kalau sebanyak apapun karma buruk yang kita perbuat di kehidupan lampau, kalau di kehidupan ini kita tanam banyak sekali kebajikan, maka pada akhirnya karma buruk yang seharusnya berbuah sangat mungkin merugikan kita, hasilnya tidak akan terlalu berpengaruh di dalam kehidupan kita. Okay. Bandami saya ada minta bantuannya Bante untuk translate. Pertanyaan pertama saya adalah, apakah ada faktor-faktor
yang bisa menjadi pendukung untuk seseorang untuk bisa cepat untuk pencapaian jana. Pertanyaan satu dulu ya. Nanti. Is there any supporting factor for a yogi so they can attain jhana quickly? Mhm. Good question, right? Actually, we have some conditions that make our improvement slow. Okay. So the first one is unsuitable condition. So we have 7 unsuitable conditions. It will make our improvement slow. It will be too wide also, right? I can summarize. Okay. The first one is live in place, neither too cold nor too hot. This is very important. That is the environment. This is also important. Neither too noisy, also right. Not too much disturbing. This is also important. Another thing is the compensation. We must have right compensation, proper compensation. Sometimes if we talk too much unnecessary things, it can disturb our practice. So we must have proper compensation or proper instruction, proper motivation from our friend or teacher or somebody. This is called, we can say compensation, right? Okay, maybe I will say 4 later, right? Ya, untuk bisa mencapai jhana dengan cepat berarti kita harus menghindari hal-hal yang bisa menghambat atau memperlambat latihan kita. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah tempat tinggal. Kita harus tinggal di tempat yang sesuai, tidak terlalu dingin atau juga tidak terlalu panas. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungannya di mana kita tinggal atau berlatih itu tidak terlalu berisik juga sehingga tidak mengganggu latihan kita. Yang ketiga adalah percakapan yang tepat atau yang sesuai. Nah, kita harus bercakap dengan atau bercakap topik yang tepat begitu, yang justru akan membantu kita dalam latihan kita, bukan terlalu banyak berbicara yang pada akhirnya akan mengganggu. Jadi kita hanya akan berbicara seputar dhamma atau kepada guru kita, kepada sesama rekan dhamma yang berlatih, yang dimana itu topiknya sesuai. Another one is again, good association, good friend, or somebody who can help us. If we have to be with a wise person or good people, then good friends, then we can improve faster, right? If we have bad friends, it will be slow. We also need proper association. Another thing is the proper food or suitable foods. This is very also important for meditation, right? If you don't have enough energy, we're going to meditate. This is also one of the things, right? Another thing is the temperature or weather, right? Weather, okay, now you can practically figure out very hot, right? Right? So we need neither too cold nor too hot. That kind of weather also. That's one of the supporting causes. If too cold also we cannot focus well. Too hot also we cannot focus well. Proper weather. That's another thing we have to be careful, right? Another thing is the suitable posture. Standing, walking, sitting like this, right? So we must also choose suitable posture for us. So I don't recommend to lying down too much, right? It's too relaxed, you will fall asleep. So then we must balance your posture. Then if you can balance well, you can improve. Lalu terdapat faktor lain yang harus kita perhatikan, yaitu pertemanan yang baik. Jadi kita harus berteman dengan orang-orang yang baik, di mana teman-teman ini akan saling mendukung satu sama lain, sehingga saling mengkondisikan supaya latihannya satu sama lain saling berkembang, seperti itu. Lalu makanan yang sesuai. Kita pun harus mampu untuk memilih dan memakan makanan yang cocok untuk diri kita. Lalu the last one, posture. Jadi postur meditasi kita harus sesuai. Sayadaw tidak menyarankan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berbaring atau bermeditasi dengan berbaring seperti itu. Jadi postur untuk berlatih haruslah seimbang, bukan hanya duduk, tetapi harus diseimbangkan dengan berdiri, berjalan, dan juga berbaring walaupun secukupnya. This is our external supporting concept. Some of them are from ourselves, right? Okay, now we also need ourselves. Actually, for example, skill. We have many different types of skill. For example, nimitta kosana, skill and nimitta. Apana kosana, skill and absorption. It will be too wide.
So if we say briefly, when we are skillful in practicing, we can improve faster. Although we are very intelligent, if we are not very skillful, it will be slow. Yang tadi sudah dijelaskan adalah faktor-faktor yang sifatnya eksternal. Kalau misalkan yang sifatnya internal itu adalah keahlian. Jadi bagi seorang meditator sangat dibutuhkan yang namanya keahlian. Serajin apapun kita, kalau kita tidak memiliki keahlian ini, maka kita akan lamban dalam berkembang. Keahlian yang diperlukan adalah nimitta. Jadi kita harus ahli dalam mengamati nimitta. Juga kita harus memiliki keahlian dalam mencapai jana atau memasuki jana. Okay. Any other thing? Pertanyaan satu lagi, kapan ada waktu yang paling tepat kita untuk memulai vipassana meditasi? When is the right time to start vipassana meditation? When you have asset concentration or absorption concentration, that means your concentration is strong enough to practice vipassana. Right? We need purifications of the mind, right? With the Tita Visuddhi, purifications of the mind. That means attainment and also asset concentration. But ideally, we need asset concentration. Tita Visuddhi. Jadi dibutuhkan yang namanya citta wisudi, pemurnian pikiran, di mana 8 jenis pencapaian jana, termasuk juga konsentrasi akses. Tapi setidak-tidaknya Anda harus memiliki konsentrasi akses terlebih dahulu, baru bisa memasuki latihan vipassana. Actually, we also have many other explanation about the practice. So, according to Sutta, we have 8 quality of the mind. If we have this 8 quality, you are ready to practice vipassana. Sebenarnya kalau di Sutta dijelaskan terdapat 8 kualitas dari pikiran, di mana kalau kita memiliki 8 jenis kualitas ini, kita siap untuk berlatih vipassana. So should I say all the 8? Mau dijelaskan ke-8 kualitas itu? It will be very, very well, right? It's possible, but maybe it will take very long time. Okay, here. Right? I didn't to say, right? If I say you have to translate into Indonesian again, right? So only Indonesian is finished, right? Okay. Jadi terdapat 8 kualitas dari pikiran untuk mencapai pengetahuan yang lebih tinggi. Yang pertama adalah parisuddha atau kemurnian. Pikirannya itu secara terus-menerus termurnikan karena pencapaian jana keempat, ya, konsentrasi jana keempat. Yang kedua adalah pariyodhata atau terang. Pikirannya bersinar dengan sangat terang, seperti halnya emas yang baru saja digosok sampai mengkilat. Yang ketiga adalah ananggana, tidak ternoda. Pikiran terbebas dari ketidakmurnian seperti kesenangan indria, rasa sakit, keserakahan, dan juga kebencian. Yang keempat adalah wigatu pakilesa, terbebas dari kotoran batin. Pikirannya terbebas dari semua ketidakmurnian batin atau upakilesa. Yang kelima adalah mudu bhuta. Pikirannya itu fleksibel atau lunak. Pikirannya itu lembut dan fleksibel karena telah berlatih atau terbiasa mempraktekkan 14 jalan, 14 ways. Lalu yang keenam adalah kamania. Ini diterjemahkannya sebagai workable, berarti pikirannya seperti sigap begitu ya, siap begitu. Jadi pikirannya itu dapat dengan mudah diatur dan siap untuk tugas apapun. Yang ketujuh adalah kita steady, berarti dia stabil ya. Steady, dia pikirannya stabil.
pikirannya itu kokoh dan stabil, eh, ya sekalipun pikirannya itu lembut dan sigap, tetapi pikirannya itu tidak lambat. Lalu yang kedelapan adalah anenjapata, tidak tergoyahkan. Pikirannya telah mencapai kondisi di mana mencapai kondisi yang kestabilitasan yang tidak tergoyahkan lagi. Ini adalah kedelapan kualitas dari pikiran yang disebutkan sebagai fondasi untuk mencapai pengetahuan yang lebih tinggi atau abhinya. Okay. So these are foundations of Abhijna, foundations of Vipassana. Okay. Jadi kedelapan hal tadi merupakan fondasi untuk Vipassana atau juga bisa dikatakan fondasi untuk mencapai atau berlatih abhinya. Anu Budana saya do, anu Budana Bante. Kami saya do dan Bante, mohon nanti Bante terjemahin pertanyaan saya. Apakah kita harus berlatih seperti Anapanasati sampai jana tertentu, baru kita berlatih kasina. Jadi fungsi kasina itu apa gitu untuk menunjang pencapaian kita yang selanjutnya gitu. Dan dalam kehidupan sehari-hari untuk Anapanasati kita kadang butuh sikon atau suasana yang mendukung ya dibandingkan dengan objek meta bawana. Mungkin lebih bisa tolerir bila ada gangguan, kebisingan dan sebagainya gitu. Jadi mohon saran Bante gitu, gimana baiknya saya dong. For yogi, is it necessary to attain some certain anapana jhana before they start practicing kasina meditation? Actually, it depends on their practice, their conditions. There are some people they're gonna focus on the breath. There are some problems with their nose. Then they can start with kasina without practicing anapanasati. This is also possible, right? It depends on individual. It can be different. Tergantung dari masing-masing individu, maka ini juga bisa berbeda. Nah, tetapi misalkan terdapat orang yang dimana mereka memiliki kesulitan dengan pernapasannya atau misalkan mereka terdapat gangguan begitu dengan hidungnya dan seterusnya sehingga sulit untuk memperhatikan napas, maka mereka juga bisa memulai latihan kasina tanpa perlu berlatih anapana atau mencapai anapana jhana terlebih dahulu. And then, what is the benefit of practicing kasina for the next step of meditation? There's a benefit of Manfaat latihan kasina untuk tahapan selanjutnya, maksudnya meditasi ya, lanjutannya gitu. Iya, setelah tahapan. Untuk mendukung sampai ke tahap vipassana dan sebagainya. Apakah dengan Anapanasati saja bisa? So she's asking, what is the benefit of practicing kasina for a yogi? Because they want to practice vipassana. Is there any special benefit of practicing kasina before? Okay. Through kasina, we can take immaterial jhana. By anapanasati, we can take only 4 jhana, right? If we practice kasina, we can do 8 attainment, 8 jhanas. That's why it will be stronger. Ya, karena terdapat perbedaan jana yang bisa dicapai, karena kalau anapana jana hanya bisa mencapai jana keempat saja. Tetapi kalau Anda berlatih kasina, Anda bisa mencapai sampai arupa jana, jana ke-8. Jadi bisa dikatakan bahwa latihan yang Anda lakukan semakin kuat. Okay. Any question? Wandami saya do. So I would like to ask regarding the kasina question. How do we practice the kasina for the beginner? For beginner,
Okay. Oh, oke. Jadi saya bertanya mengenai tadi kan bertanya tentang kasina. Bagaimana kita sebagai pemula mau berlatih kasina? Okay. So for beginners, kasina is not so simple as anapanasati, right? Because you need extra help, extra object also, right? For example, okay, I should say white kasina, easier one, right? Everybody wear white clothes now, right? You also wear white clothes. So that means it can be white piece of paper, white piece of cloth, or anything you can use. So trying to focus with your eye open, so the white color, close eye, visualize. As long as you can see the white, okay, keep reflecting. Why is okay. When it becomes stable, it will be better. Okay? Sometimes white color will just be also. Then open your eyes, try to see it. Another close your eyes, visualize like this, right? This is just normal way. Okay, we should talk about the size of casino. Okay, the size of casino should not be very big. Okay, one spot from palm to small finger. This distance, big. This is the white casino. It's circle also possible, right? But mostly we use black background under the white circle. So it should be this white, right? After that, you must put in front of your face. Okay. As long as, okay, you can touch. As you can touch your hand, is far enough, it's okay, no problem. Right? You can touch there, right? Distance should not be very far. So this is good enough. Then your eyes. As you look at mirror, right? You must look at Sina. Moderately open eyes, right? Then don't open too wide. Don't also close your eye, right? That's normal open eye. Just trying to see, right? Piece of paper, white piece of cloth, anything. Now when you can see it well, close eye, visualize. So you have to do again and again until you can visualize continuously until that white color become very stable. You can see nimitta. Until you can see the nimitta, we can see, right? It will be more difficult in Apanasati. Right? Okay. Ya, tadi ditanyakan mengenai bagaimana caranya berlatih kasina sebagai seorang pemula. Nah, saya mengatakan bahwa berlatih kasina tidaklah sesimpel atau tidaklah semudah berlatih anapanasati. Karena terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Salah satunya adalah dibutuhkan bantuan eksternal. Kalau anapanasati kita hanya memperhatikan nafas kita sendiri. Kalau kita berlatih kasina, kita membutuhkan bantuan seperti contohnya, kalau berlatih kasina putih, maka kita butuh bantuan seperti benda-benda yang berwarna putih. Anda semua di sini menggunakan mungkin sebagian ya menggunakan pakaian berwarna putih itu juga bisa, tetapi terkadang ada orang yang menggunakan seperti kertas yang berwarna putih dan seterusnya. Jadi Anda harus perhatikan warna putih dari kertas tersebut. Lalu setelah Anda lihat dengan mata terbuka, Anda pejamkan mata Anda coba visualisasikan warna putih yang baru saja Anda lihat dan Anda pertahankan dalam pikiran Anda. Kalau Anda bisa mempertahankan untuk waktu yang lama, maka ini cukup bagus. Tetapi biasanya untuk para pemula, mereka akan hilang yang mereka visualisasikan. Oleh karena itu mereka harus buka mata lagi, mereka harus lihat lagi. Lalu mereka tutup mata, mereka visualisasikan kembali. Sampai mereka mampu mempertahankan objek tersebut, warna putih tersebut. Lalu, seberapa besar warna putih yang harus kita perhatikan? Setidak-tidaknya adalah 1 jengkal. Jarak dari jempol sampai dengan kelingking kita itu adalah ukuran yang sesuai. Lalu seberapa jauh kita harus memperhatikan, setidak-tidaknya adalah sejarak 1 rentangan tangan kita, jarak yang bisa kita sentuh sendiri dengan tangan kita, maka jarak seperti itu sudah cukup begitu. Tidak perlu terlalu jauh, tidak perlu terlalu dekat. Dan bagaimana cara kita mengamatinya? Mengamatinya adalah seperti halnya kita sedang berkaca, melihat diri kita di kaca, maka kita mengamati objek kita seperti demikian. Jadi kita pada saat memperhatikan pun tidak perlu mata kita dibuka lebar-lebar begitu untuk bisa seperti seolah-olah kita pikir bisa dengan lebih mudah gitu mendapatkan objeknya. Tidak juga kita seperti harus memejamkan mata atau memicingkan mata kita. Jadi kita dengan postur atau mata kita seperti biasa saja, seperti halnya kita sedang berkaca, kita lihat jarak kurang lebih 1 rentangan tangan,
dengan besar objek kurang lebih 1 jengkal, berwarna putih, bisa berupa kertas warna putih yang di sekelilingnya warna hitam. Nah, itu juga bisa dipersiapkan. Jadi Anda perhatikan, lalu Anda tutup mata, lalu Anda coba visualisasikan kembali objek itu. Sampai Anda bisa mempertahankan, atau bisa kita katakan, sampai Anda mendapatkan nimita dari kasina putih tersebut. Nah, itu sudah cukup bagus kalau Anda bisa pertahankan. Jadi tidaklah sesimpel memperhatikan nafas. Ya. Panan jadi nanti mau tanya kalau kasihnya air gimana? What about water kasina, Zero? Water kasina. You can go and see here. Right? Okay, one more thing, right? Water kasina also, you must try to know concept water. Don't think about flowing or cohesion or anything, right? Try to see only concept water. It's okay. You can use any water in the pool, in the lake, in the river, in the sea, even in the package, any water you can use as an object. The practice must be the same. You must open your eye and see it, and you can absorb on it. At the closed eye, visualize. If you can visualize the water as a concept, then it will be easier. Also, not as easy as practicing also. Jadi untuk berlatih kasina air ini justru lebih tidak sederhana lagi dibandingkan kasina putih yang baru saja dijelaskan. Nah, untuk berlatihnya Anda bisa lihat di sini terdapat sebuah kolam, tetapi bisa apapun, bukan hanya kolam, bisa seperti sungai ataupun bahkan air yang ada di ember pun bisa kita perhatikan. Pada saat itu kita memperhatikannya bukan gelombang dari airnya, kita tidak memperhatikan atau karakteristik dari airnya seperti merekat dan seterusnya, itu tidak kita perhatikan. Jadi kita memperhatikan hanya konsep air saja, air sebagai sebuah konsep. Nah, cara memperhatikannya juga sama seperti tadi kasina putih, kita lihat dengan mata kita terbuka, kita coba perhatikan konsep air yang kita lihat ini. Lalu sudah kita lihat, kita tutup mata, kita coba pertahankan, visualisasikan kembali air yang kita lihat. Kita coba pertahankan sampai mendapatkan nimita dari kasina air. Jadi tidak lebih mudah daripada kasina putih. Dimitanya keluar dari airnya atau gimana, Dek? Nimitanya kenapa? Itu munculnya dari airnya atau dari airnya? Will the nimita muncul nimita? Will the nimita appear from the water? Nimita is not from the in front of your face, not in the water. Every nimita will be in front of your face, right? Not in the water. Architects not on the ground, right? It must be in front of your face. Jadi kemunculan nimita itu selalu di depan wajah kita. Jadi bukan dari tempat yang lain. Seperti kayak tadi ditanyakan, kasina air tidak muncul dari air. Begitu juga kasina tanah tidak muncul dari tanah. Jadi pasti di depan wajah kita. Itu yang tepat. Thank you, Syada. Dalam keadaan? So at that time our eyes closed, or we can see with eyes open also. Close on. Dengan mata tertutup kita bisa lihat. If you can visualize any kasina, in the very beginning you have to open eyes. When you can visualize, don't open your eye anymore. Keep your eye closed. When you see nimita, it will be with closed eye, right? It will appear naturally. Then gradually when it become very bright and very stable, your mind will naturally focus on it. Then we can also say like the absorption, right? Jhana. So when your mind can absorb the nimita, we can say this jhana. Thank you, Syada. Jadi dengan mata kita tertutup, bukan dengan mata terbuka. Mata terbuka hanyalah pada saat awal kita berusaha untuk mendapatkan nimita dari objek kasina kita. Jadi pada saat itu mata kita buka, lalu kita tutup untuk memvisualisasikan, dan kita coba visualisasikan terus-menerus sampai kita bisa mendapatkan nimitanya. Jadi nimita itu muncul pada saat mata kita tertutup. Ada yang masih ingin bertanya? Any question? Pengetahuan kami, mau nanya, kalau meditasi jalan dengan kasina, manfaatnya apa ya untuk meditasi duduk gitu ya? Mendukung meditasi duduknya gimana begitu? Pada waktu kita melatih meditasi kasina dengan berjalan,
mendukung meditasi duduknya apa ya? Manfaat dari meditasi berjalan kasina. What is the benefit of practicing kasina meditation by walking? By walking. Yeah. Okay. You may have seen some arhat, they have psychic power. No, never seen Zedam. We have never seen. Okay. You have never seen, right? You mean the first person, right? If you can take entire jhana when walking, for example, in the story you may have read, right? Whenever Sariputta, whenever Mahamoggallana, especially whenever Mahamoggallana, right? So he walk on the sky, he sit on the sky, that kind of thing, right? Okay, for example, Adhikasina. When sitting, he enter Akasina, he create Akasina on the sky. He sit there, he stand there, he walk there. Okay, you also have already know many things like diving into the water. Right? Actually, he made Akasakasina on the water. Walk in the water like this, under the water, right? So it depends on the power of Kasina. If you are strong enough, you can do. Maksudnya mungkin beda, Bante. Maksudnya kita melakukan meditasi kasina waktu meditasi jalan ya, mendukung meditasi duduknya, apa manfaatnya? Apakah cuma hanya untuk supaya peredaran darahnya lancar aja sebelum kita jadi bisa meditasi duduknya lebih lama, atau ada sesuatu yang memang ya kasina atau manfaat di luar peredaran darah, misalkan jadi apa gitu. Kasina ya. No, and anyway, iya hebat lah. Pokoknya nggak apa-apa, nggak salah juga sih. Maksudnya, so his question, there was misunderstanding. Saya like a yogi, he's practicing kasina, but by walking. Okay. What is the benefit of doing this kasina meditation by walking for his sitting session? Okay. When you are walking, you have to put extra effort. You have to move, right? But when you are sitting, you may have less effort, more concentration. So by doing two bodhisha, walking and then sitting, you can balance two controlling faculties, effort and concentration. Okay. Ya, jadi manfaatnya adalah kita mampu menyeimbangkan dua indria pengendali lah, begitu. Usaha dan juga konsentrasi. Kenapa? Karena untuk melakukan meditasi jalan itu membutuhkan usaha yang lebih besar. Sedangkan pada saat kita berlatih meditasi duduk, kita usaha yang dikerahkan itu tidak besar. Tetapi karena keduanya ini kita mengembangkan konsentrasi, maka pada akhirnya dengan melakukan kedua hal ini, berjalan dan duduk, konsentrasi dan juga usaha kita akan menjadi seimbang, begitu. Dapat lebih mudah untuk seimbang. Bante mau nanya, kita dalam retret kan kita punya waktu untuk meditasi lama ya, dan kadang-kadang kita sudah bisa melihat cahaya konsentrasi, ada yang sampai niwita. Nah, terus setelah kita selesai retret kan itu kan waktunya lebih sedikit ya, Bante. Jadi bagaimana kita memaintain hal yang sudah kita capai supaya kita tetap dalam waktu sedikit itu kita masih tetap sekali-sekali kita bisa dapat, Bante, gitu loh. Jadi kita masih tetap bisa jaga. Terima kasih. So during the retreat they have a lot of time to meditate, but after the retreat they only have limited time in their daily life. So how to maintain their attainment that they get during the retreat after retreat session, after retreat period? How to maintain, right? That question is very wide. Right? Okay. We have three things that make you get lost.
if you have T3, you will lose your concentration. Okay. The first one in Bali we call kilesa dipa. Very strong defilements. You can any defilements, attachment, hatred, or maybe pride, also can be doubt, right? Stronger defilements. When you have very strong defilement, you will get lost. You will lost very quickly. That one. Okay. Terdapat 3 hal yang dapat membuat konsentrasi Anda itu hilang. Bahkan dapat hilang dengan cepat. Yang pertama adalah kotoran batin. Kotoran batin yang kuat, apapun bentuknya, mau keserakahan, mau kebencian, atau bahkan kesombongan sekalipun, ketika ini kuat, maka konsentrasi yang Anda miliki dapat dengan cepat hilang. So number 2, akapaya kojala. Akapaya kojala, unsuitable result or unsuitable domain. It can divide into 6. Too much also okay, right? Yang kedua adalah asapaya gocara. Asapaya gocara itu adalah, how do I translate domains? The result, okay. Gocara means the result or the area or the, you can say where we are mostly inclined. Jadi asapaya gocara itu adalah sehubungan dengan kemana biasanya pikiran kita itu mengarah, biasanya kecenderungannya kemana. Okay. So in the case of asapaya gocara, there are 6. We can say 6 da. Okay, 6 da. Da, in and da. Asarama da, kamarama da, nidarama da, sananika da, bhojani amadanyu da, indris agoda dwara da, all of the 6. It says da, right? Okay, I will say one by one. The first one, asarama da, delighting in conversation. Yang pertama adalah pasaramata, suka mengobrol. So there are many people, they like talking, right? They don't listen, they are talking all the time, right? If somebody like talking too much, drop. Banyak orang hanya suka ngobrol, mereka nggak suka mendengarkan. Kebanyakan ngobrol, pada akhirnya konsentrasi mereka akan menurun. Second one, nidaramada, delight in sleeping. So some they like sleeping too much, huh? If they like sleeping too much, then drop. Yang kedua adalah nidaramata, suka tidur. Kebanyakan tidur, konsentrasinya pun akan menurun. The third one, sanganika ramada. Sanganika ramada means association. Because also like contact many people. Sangganika ramada. Sangganika ramata, association. Association of contact many people, right? Any people. He may contact with many people, right? For calling phone, chatting, many things, right? A lot of connection, a lot of contact. Ya, jadi yang selanjutnya adalah sangganika ramata, banyak berhubung dengan orang-orang. Terhubung ini maksudnya bukan hanya bertemu secara langsung, bisa juga melalui gadget atau di zaman sekarang ya, melalui telepon dan seterusnya, itu juga bisa. Ini dapat membuat konsentrasi menurun. Cerita already. Okay, now the kamaramada, right? Delight in many activities. You join this activity, that activities, you try many activities, right? You work a lot. Selanjutnya adalah kamaramata, suka terlibat dalam aktivitas. Jadi Anda suka sibuk. Pada akhirnya karena kesibukan Anda, konsentrasi pun menurun. Another indriya yesu agoda dwarada, no controlling sense doors. This is very clear already. I don't need to explain, right? Indriya yesu agota dwarada. Not controlling sense doors. Jadi tidak mampu mengendalikan indrianya begitu. Ini sudah cukup jelas ya. Pintu indranya tidak dijaga. Then on the last one, bhojani amadanyuda, not moderating in food. That means you don't eat suitable food. You don't know who is causing drowsy or anything, right? When we are meditating, we must be careful. What kind of food causes drowsiness? What kind of food causes restlessness too much? So if we don't have moderating food, we will get lost. Bojani Bojani amatanyuta ya bahasanya, tidak mengetahui makanan yang sesuai begitu, tidak mengetahui kesesuaian dalam makan. Jadi ini sehubungan dengan kita tidak tahu
berapa banyak yang harus kita makan. Kita tidak tahu makanan apa yang menyebabkan misalkan kita jadi gampang ngantuk, kita tidak tahu makanan apa yang bisa menyebabkan kita jadi gampang gelisah dan seterusnya. Sehingga kalau kita mau berlatih kita harus tahu semua ini dan mengkondisikan kita supaya tidak terganggu latihannya. So these sets are called Asapaya Gojala, right? And on the last one, Ananu Yogata, no practicing or lazy. 6 sudah dijelaskan, yang terakhir adalah Ananu Yogata, tidak berlatih atau dikatakan malas. So if we say 3, right? The first one, Kilesa, the finance. Second one, Asapaya Gojala. The last one, Ananu Yoga. These 3 will make your concentration weaker. If you can change all these conditions, you can improve. Asapaya Gocara, Kilesa. Kilesa, Tiga, Asapaya Gojala, Ananu Yoga 3. Jadi dari 3 hal saja bisa menyebabkan konsentrasi Anda menurun. Yang pertama adalah kilesa Anda sendiri, lalu kemana biasanya pikiran Anda diarahkan, lalu yang terakhir adalah Anda tidak berlatih, Anda malas. Ketiga hal ini saja sudah bisa membuat Anda menurun. Okay, kan? I have a question actually is from one of my family members. She asked about the Vitaka Cetasika. As she said that she read a book in one of the book, the Jhana consciousness. They have two like pairs of jhana consciousness, and vitaka does not appear in there. What does that mean? And the second one, vitaka cetasika appears in 11 first jhana conscious. 11 cetasika appear in first jhana. No. 11 jhana. 11 first jhana consciousness. What does that mean also? Wow. I think she's learning. Okay, something into Indonesia. Jadi pertanyaannya soal cetasika. Jadi dia bertanya faktor mental penempelan awal tidak ditemukan di sepasang kesadaran panca indera. I'm sorry, Sado, for the first question. Actually, vitaka cannot be found in pairs of 5 do consciousness. And what is the pairs of 5 do consciousness? And the second one is the 11 jhana. Yes, yang kedua itu adalah vitaka muncul di 11 kesadaran jana yang pertama. Apa 11 kesadaran itu? Already. Indonesia? Nanti already? Iya, itu tadi. Already. Okay. So the first one, 5 pairs, right? 5 pairs, we can say 10 types of consciousness. Okay, for example, I'm consciousness have 2. Wholesome reception, unwholesome reception. Here consciousness also 2. Wholesome reception, unwholesome reception. Nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness. All of them have 2. Wholesome reception, unwholesome reception, right? That's why it becomes 10. 5 pairs. Okay, what about 11? Maybe it is later, right? Answer 11 later. Yeah, Shadow can repeat again. I didn't. Okay. Unconsciousness. Jadi kesadaran mata ya. Wholesome reception, unwholesome reception. Can you use Pali, Shadow? Kusala vipaka, akusala vipaka. Kusala vipaka dan akusala vipaka. Right? Another thing is similarly, ears, nose, tongue, body. Begitu juga deh. Kusala vipaka, akusala vipaka. Jadi maksudnya indria kita, telinga, hidung, mata, tubuh dan lidah begitu, itu masing-masing terdapat 1 pasang begitu. Jadi karena ada 5 dikali 2 maka 10 pasang kusala dan akusala. So all together 5 pairs and 10 consciousnesses. Karena ada 5 pasang maka semua total ada 10 kesadaran. Okay, now 11, right? We have the first jhana, material jhana, kusala, vipaka, kiriya, 3.
Okay? Material jhana, rupa jhana. Rupa jhana, right? Kusala ubata, kriya. Then what about Lokutara Chitta? 8. In every single Lokutara Chitta, it can associate with first jhana. Altogether 11. Okay? For the 8 Lokutara Chitta have They can associate with first jhana. first jhana. That's why 8 first jhana. For fruit are knowledge, for Krishna knowledge also first jhana. That's altogether 8 first jhana. 8 Lokutara first jhana. First 8 Lokutara 8 jhana. Jadi Lokutara 8 jhana Lokutara yang pertama. Diterima gimana, Wirya? Bahasa Indonesianya. Nah, sisanya itu ada 8. Jadi kalau kesadaran di dunia itu kan berarti ada mengajar, ada dua, ada jalan berarti pokoknya ada maga ada phala. Nah untuk salah satu untuk mencapai kesucian itu kan juga bisa melalui jana pertama. Jadi jana pertama yang maga phala yang sotapati maga, sotapati phala, jana pertama sakadagami maga, sakadagami phala dan seterusnya. Jadi total 8. So you have to study Vidama. Study. Oh, okay. Luckily, you don't ask Paraka Jhana, Samasida Jhana, Pogala Jasaya, right? Okay. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terakhir ya Colin ini. Iya, saya mau nanya, konsentrasi. Bante, kenapa ada orang yang susah dapat konsentrasi, ada yang mudah? Itu kenapa? Padahal dia juga melakukan seperti biasa. Tadi kan Bante cuma cerita itu kan kalau itu. Oh. Kan tadi ada Bante cerita tentang menjelaskan tentang kesulitan kalau dia dalam meditasi mencapai jhana. Tapi ada yang orang yang mudah juga gitu loh. Nah itu sebabnya tuh apa gitu loh. Ada yang mudah, ada yang susah. Jadi Bante belum jelasin yang mudahnya itu kenapa. Padahal dia juga aktivitasnya seperti biasa. Jose explain about how can a person declining in their concentration. So he's asking how can a person also can attain jhana very quickly, even though those two meditators may be doing the same thing, same practice. Actually, okay. Obviously, all these slow attainment can be quicker attainment, right? Then it just turn over. Now I just talk about negative, right? We can change to positive. It will be for improvement. Yang tadi dijelaskan Shadow kan bagaimana bisa menghambat latihan. Nah kalau kita balik begitu penjelasannya, maka itu yang akan mendukung supaya latihannya lebih cepat. Sebenarnya penjelasannya tinggal dibalik saja. Oke. Nah, ini tadi. Mulai dari jam berapa ya kita? Oh, 3:30. 3:30 we started. Okay, now more than 1/2 hour, right? Yeah. Ada Sanggadana Shadow. Sanggadana also. Iya. Baik Sanggadana. Ya, para kita yang ingin berdana, silakan bisa dipersiapkan. Kapia mau dibantu, bisa untuk bantu penyerahan. Tolong pastikan yang akan didanakan bukan dalam bentuk makanan, uang, obat-obatan. Jika ada barang di luar itu, mohon silakan Kapia. Ya, Kapia udah siap. Koheri ada? Koheri. Ya, mohon tetap tenang, jaga batinnya masing-masing untuk tidak ngobrol. Ya, mohon untuk tidak ngobrol. Seperti yang tadi disampaikan oleh Sayadaw, ngobrol salah satu faktor yang bisa menurunkan konsentrasi. Ya, yuk. Ya, silakan yang mau perdana, silakan.
Bisa maju, Siti? Ya, ya, silakan. Agak lebih dekat, ya. Lebih dekat, lebih dekat lagi, terus lebih dekat, lebih dekat. Jangan sampai saya dong nunduk, lebih dekat lagi. Maju lagi, lebih dekat, lebih maju. Sadu, sadu. Mohon perdana jangan jauh-jauh, jangan sampai saya dong menunduk. Ya. Yuk, yuk lebih dekat. Sadu, sadu, sadu. Tetap jaga ketenangan. Sadu, sadu, sadu. Maaf, maaf. Silakan ke Kapia. Iya. Sekali lagi mohon tolong tidak menyerahkan uang, angpau dan sebagainya. Kalau angpau serahkannya ke Cisukwan, ya. Jangan diserahkan kiri di depan Bante. Tolong ya, langsung ke Cisukwan. Ya, silakan. Pastikan barang yang digunakan bukan dalam bentuk makanan, ya, kemudian uang atau yang tidak dilayakkan setelah eh, non time, mohon serahkannya ke Kapia. Sadu, sadu, sadu. Untuk vitamin nanti diserahkannya ke Kapia ya. Obat-obatan serahkannya ke Kapia. Iya. Ini Sadu, apakah sadu. propertinya juga Sandika atau Pugalika? Mungkin Sandika ya. Sandika. Hah? Cisukwan. Oh, ini Pugalika, oke. Satu. Memang bagus. Untuk obat-obatan diserahkannya ke Kapia. Iya. Nah, itu. Pintar ya. Ini orang pintar banget. Nggak semua bisa ngomong kali ini, pasti bisa ngomong kali ini. Enggak ngapal ya. Ngomong kali itu pasti bisa komunikasi dengan kamu. Komunikasi itu maksudnya ngomong. Sadu, sadu. Konsentrasi. Sampai kemana bisa? Sampai bantai yang di TS. Yang bisa pakai pandai pun tidak. Pandai pun tidak. Aduh, ini sih makanya bisa pada baru belakangnya ada lagi silakan jika ada yang masih ingin offering. Kalau pada nanti
Sadu, sadu. Ya, Cisupuan ada lagi? Ya. Oke. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Ya, bisa. Di tangga dekat aja kita belah kiri. For Sangadana, so she want to read for the all the requisite, allowable requisite. Yeah. Saya Do dan Bante, saya mewakili dari peserta yang hadir dan komunitas Kalyana Mita Panyapada KPD. Hari ini Kalyana Mita